Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada Engkau. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan bersama dengan saya. Di kitab Kisah Rasul. Saya akan masih melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa hari ini saudara, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu kemudian dia memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa murid-murid akan menerima baptisan Roh Kudus saudara. Mereka akan menerima kuasa dari tempat tinggi sehingga mereka bisa menjadi saksi yang efektif saudara, ya, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Bapa di surga. Nah, saya akan bacakan saudara sekali lagi Bu, ya, dari ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya percaya hari ini kita berkumpul, kami ada di sini, saudara yang ada di rumah, ya, kita mungkin secara lokasi kita berbeda, tapi kita berkumpul dalam hadirat Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata, ketika semua orang percaya berkumpul setempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Dan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Nah saudara pada baik, waktu Roh Kudus dicurahkan saudara, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, Alkitab berkata para murid itu penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka ucapkan saudara. Seperti saudara. Nah, saya katakan ini bahasa roh, ya. Nah, kenapa saya katakan ini bahasa roh? Ya, saya percaya saudara, kemarin saya katakan bahasa roh ini adalah bahasa yang menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang luar biasa saudara. Jadi bahasa roh itu bukanlah bahasa sesat, ya, tapi bahasa yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang spektakuler dari Allah saudara, seperti itu. Nah, saya percaya ketika Allah memberikan sesuatu atau karunia saudara, tentu itu sangat bermanfaat buat kehidupan anak-anaknya saudara, seperti itu saudara. Nah, saudara tahu ketika mereka mulai berkata-kata saudara, itu membuat orang tercengang-cengang yang mendengarnya saudara. Nah, waktu itu ya dikatakan ketika mereka berbahasa roh, ya ada karunia lain yang bekerja, yaitu karunia untuk menafsirkan saudara. Walaupun bukan anak Tuhan yang menafsirkannya, tapi orang-orang yang mendengarnya langsung diberikan karunia untuk bisa mengerti bahasa apa yang mereka ucapkan. Nah, dikatakan bahasanya itu dari berbagai bangsa yang ada, padahal murid-murid pada waktu itu mereka adalah orang Galilea yang tentu tidak fasih, mungkin juga tidak bisa bahasa-bahasa dari berbagai bangsa yang ada saudara, seperti itu saudara. Nah, saya katakan kemarin bahwa semua di dunia ya terdiri dari berbagai suku, budaya, bahkan bahasa, terutama bahasa ibu yang mungkin ribuan ya bahkan ratusan ribu saudara
ya bahasa ibu yang kalau kita dengar dengan berbagai intonasi, dialek yang sangat berbeda-beda saudara. Tapi ketika Tuhan berikan bahasa, ya itu bahasa roh saudara, itu bahasa yang universal saudara, bahasa yang apa kedengarannya hampir sama semuanya. Ya, kurapa sikirapa takarama takarama sikirapa takarama. Saya mau katakan saudara, itu bahasa yang sangat indah sekali saudara. Walaupun kita tidak bisa mengerti cara manusia kalau Tuhan tidak berikan karunia untuk menafsirkan saudara. Seperti itu. Nah, saya percaya itu bahasa yang diberikan itu bukan sekedar hanya sebagai tanda. Ya. Bukan hanya sebagai tanda saudara. Tapi saya percaya ketika Tuhan berikan itu pasti kegunaannya, manfaatnya sangat luar biasa saudara. Sekali lagi saya percaya Tuhan tidak iseng-iseng memberikan sesuatu, apalagi itu karunia roh saudara. Ya, nah saya percaya ya karunia bahasa roh ini tidak lebih besar daripada karunia-karunia yang lainnya saudara. Ya, nah, kita tahu bahwa yang paling utama, yang paling besar adalah kasih saudara. Ya, nah Paulus berkata, ya kita perlu membuka hati kita, hidup kita, kalau saudara baca di 1 Korintus, untuk menerima, mengusahakan karunia-karunia itu saudara. Ya, nggak peduli apa kita dari dominasi apa saudara. Ya, nggak peduli kalau kita latar belakang mungkin suku yang berbeda, ya dengan doktrin yang berbeda saudara. Tapi saya mau katakan saudara, ya Tuhan mau kita dipenuhi dengan karunia-Nya saudara. Supaya apa? Supaya kita maksimal dalam melayani, dalam menjangkau jiwa, dalam menjalankan misinya Tuhan. Ya, terutama dalam kita bersaksi saudara, seperti itu saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa murid-murid waktu itu mereka sudah dibaptis selam. Mereka sudah percaya kepada Yesus, tapi mereka masih disuruh menantikan janji Bapa bahwa kalau Yohanes itu membaptis dengan air, ya nggak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mau katakan sekali lagi tekan buat saudara, saya berdoa ketika saya menjelaskan ini, saya berharap saudara bisa membuka hati saudara, khusus bagi saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus saudara. Nah, mereka sudah dibaptis selam sebagai tanda pertobatan, tapi nggak cukup sampai di situ saudara. Ya, mereka harus melanjutkannya, meningkatkannya sampai mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus saudara. Ya, jadi saudara yang sudah dibaptis selam tidak cukup sampai di situ ya untuk membuktikan bahwa saudara sudah menerima hidup yang baru. Tapi saudara dan saya perlu hidup dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus setiap hari saudara. Ya. Nah, saya sampaikan ini supaya saudara sebagai gereja Tuhan ya, saudara bisa menerima karunia yang Tuhan ingin berikan buat saudara dan saya. Ya, nah, waktu pertama kali Roh Kudus dicurahkan, maka karunia yang pertama kali, tanda awal yang muncul saudara, adalah karunia bahasa roh. Berkali-kali ketika saya baca, ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus, ya mereka pasti tanda awalnya adalah berbahasa roh saudara. Saya tidak menemukan ada karunia yang lainnya saudara. Sekali lagi, saya tidak berkata karunia bahasa roh lebih unggul ya daripada karunia-karunia yang lainnya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan atau Yesus membaptis anak-anaknya dengan Roh Kudus, maka tanda awalnya adalah bahasa roh saudara. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tidak memilih karunia yang lainnya di Alkitab, tidak pernah ditulis saudara. Kenapa mesti bahasa roh saudara? Tentu ini sekali lagi bukan sekedar tanda atau alarm saudara, tapi ada arti dan makna yang luar biasa. Dan sekali lagi saya tidak mengedepankan karunia bahwa bahasa roh itu lebih penting daripada karunia yang lainnya saudara. Saya percaya semua karunia itu sangat penting sekali saudara. Nah, saya sendiri setiap hari kalau bangun saya mulai dengan bahasa roh saudara. Ya, bagi saya bahasa roh bukan sekedar karunia yang dipakai dalam pelayanan. Ya, bahasa roh adalah karunia yang memang menyertai kehidupan saya setiap hari. Ya. Saudara harus tahu bahwa karunia ini sekali lagi bukan keharusan bagi setiap orang. Tapi kalau saudara rindu, saya percaya saudara akan mengalaminya saudara. Haleluya. Banyak orang bertanya kepada saya,
Pak, apakah karunia bahasa roh itu wajib atau semua orang percaya harus berbahasa roh? Kalau jawaban saya, mestinya iya. Tapi nggak pernah dipaksakan, saudara. Namanya karunia kan? Seperti itu Tuhan memberikan, kita mau atau tidak menerimanya seperti saudara. Ya, Paulus berkata, 1 Korintus 14 ayat 5 dia berkata ini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Jadi Paulus itu suka kita semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Nah, cuma karunia ini perlu kita berdayakan. Ya, tentu pertama ya, waktu kita berkumpul seperti ini kita mesti tertib. Kenapa? Karena seringkali itu menjadi batu sandungan. Apa yang diucapkan orang? Karena kalau orang belum memiliki karunia ini, saudara, maka dia tidak mengerti apapun yang diucapkan. Nanti akan jadi bising seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan, ketika saudara mendengarkan, berkumpul seperti ini di gereja nanti ya, lalu kemudian saudara ada persekutuan, saudara mendengarkan orang berbahasa roh, saudara masa bising, saudara perlu juga berdoa supaya saudara bisa mengendalikan diri saudara, supaya saudara tidak merasa sesuatu yang aneh karena saudara belum mengalaminya, saudara. Alkitab berkata, jangan melarang orang berbahasa roh. Ya. Nah, saya berharap saudara hari-hari ini yang belum berkarunia bahasa roh, saudara minta kepada Tuhan. Saya tidak bisa mengajarkan saudara bagaimana berbahasa roh karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kepada saudara. Tapi kalau saudara rindu, saya percaya saudara akan mengalaminya, saudara. Karena itu memang ketika saudara dibaptis dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah karunia bahasa roh, saudara. Oke, nah saya mau sampaikan satu hal, saudara. Coba kita buka 1 Korintus 14 ayat yang ke-2. Ya, saya masuk, ini poin pertama, besok saya akan lanjutkan lagi. Ini kegunaan dari karunia bahasa roh, saudara. Ini sekali lagi bahasa roh itu begitu luar biasa. Dia bukan sekedar hanya bahasa-bahasa yang memang tidak dimengerti, ya, yang aneh, yang ganjil, saudara. Tapi bahasa ini, saudara, adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah, saudara. Untuk kita membangun hubungan atau keintiman ya dengan Allah, saudara. Jadi ketika ada orang dia berbahasa roh, saudara, maka otomatis dia akan diingatkan akan Allah. Dia akan memiliki kesadaran akan Allah, saudara. Nah, kalau kita sadar akan Allah, maka otomatis ada rasa takut, ada rasa hormat kepada Allah, saudara. Dan orang yang takut kepada Allah, orang yang menghormati Allah, orang yang sadar akan Allah setiap waktu, saudara, tidak mungkin dia berbuat dosa, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, aku suka kamu semua berkata dengan bahasa roh. Dia berkata, aku berkata bahasa roh dengan bahasa roh lebih daripada kalian semua. Ya. Nah, karena itu kalau kita berkata dengan bahasa roh, kita punya kesadaran akan Tuhan. Karena itu sarana ya komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Saya sangat saksikan kalau ada orang Kristen, dia berbahasa roh namun masih doyan atau suka melakukan dosa. Kenapa? Karena gak mungkin orang yang berbahasa roh sambil berzina, sambil mencuri, sambil bergosip, sambil marah-marah. Ya, tadi awal sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ungkapkan sebuah ayat. Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi penuhlah dengan roh. Dan berkata-katalah dalam Mazmur seorang kepada yang lain. Terus kemudian bernyanyi, bersorak. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, ya pasti dia akan penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara. Ya, tapi sebaliknya kalau orang dia suka marah, lalu dia berbahasa roh, saya saksikan orang itu karunianya betul-betul itu bahasa roh. Kemungkinan besar itu bukan bahasa roh, itu mungkin hanya ikut-ikutan, saudara. Itulah sebabnya banyak gereja-gereja yang menentang akan hal ini. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang berbahasa roh tapi karakternya, sifatnya, sikapnya tidak mencerminkan kerohaniannya seperti itu, saudara. Ya, saya berharap saudara karunia ini saudara miliki,
Karena itu tanda awal dari semua karunia yang ada. Itu tujuannya untuk membangun manusia rohani kita, saudara. Nah, kalau ini ada, saudara, maka saya percaya ya kerohanian kita akan terus dibangun, saudara. Memang bahasa ini tidak dapat dimengerti oleh siapapun, saudara. Karena Alkitab berkata begini, ketika kita sedang berbahasa roh, saudara, ya kita sedang berkata-kata kepada Allah. Dan tidak seorang pun yang tahu apa maksudnya. Tidak seorang pun mengerti. Sebab Roh Kuduslah yang akan mengucapkan hal-hal yang rahasia ketika kita berbahasa roh, saudara. Hal-hal yang misteri, ya, dalam bahasa aslinya, saudara. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah. Bahkan setan pun tidak mengerti, saudara. Betapa powerfulnya karunia ini, saudara. Ya, saya tidak peduli kalau ada gereja-gereja yang mungkin menentang akan karunia ini, saudara. Bagi saya apa yang dituliskan di Alkitab dan Tuhan berikan, saya mau terima semuanya itu. Saya sepakat dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, saudara bisa memiliki karunia ini, supaya saudara bisa membangun kehidupan kerohanian saudara dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu waktu saya tidak cukup untuk menguraikan masih banyak, saudara, tentang karunia ini. Saya akan lanjutkan besok. Saya berharap sekali lagi, saudara yang mungkin belum mengalami baptisan Roh Kudus, minta sama Tuhan Yesus. Saudara tinggal doa, Tuhan Yesus, aku minta Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus, supaya aku mendapatkan, diberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, supaya aku bisa membangun satu keintiman dengan Tuhan lewat bahasa roh ini, saudara. Saya berdoa, saudara yang sudah dapat karunia ini terus berkata-kata, ya. Nah, waktu saudara diberikan karunia ini, ya, saudara harus kembangkan. Sama seperti ketika anak kecil atau bayi, ketika mulai belajar berkata-kata, saudara, tentu kosakatanya akan sangat sedikit, saudara. Makin dia tumbuh besar, makin banyak kosakata yang dia bisa dapatkan. Nah, seperti kita juga, waktu kita dapatkan, saudara, mungkin hanya sedikit kosakata yang Roh Kudus berikan, tapi dengan pertumbuhan kita bersama dengan Roh Kudus, maka kosakata bahasa roh itu akan makin bertambah, saudara. Saya tidak mengajarkan kosakata seperti bahasa-bahasa yang dapat dimengerti, saudara. Ya, saudara bisa mengalami sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan itu, saudara. Ya, ketika kalau saudara lihat orang yang sudah dapat karunia ini dan lama dia bersama dengan Tuhan, maka bahasa rohnya itu cenderung akan tidak seperti pada awalnya, saudara. Makin bertambah, makin bertumbuh dia seperti itu, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, gunakan itu untuk membangun kerohanian saudara bersama dengan Tuhan. Amin.